Tugas kita semua mencegah kecurangan demi pemilu jujur dan demi perubahan. Ya, kita mau pemilu jujur dan supaya pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin yang benar-benar untuk rakyat Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang terus santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya tentang pandemi dan pemilu. Ya, jadi kita melihat ya perkembangan akhir-akhir ini, dugaan-dugaan kecurangan pemilu itu makin terang, dan kita makin menduga bahwasannya pemilu yang jujur itu tidak akan terjadi kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak punya perhatian khusus terhadap pemilu jujur. Ya, jadi salah satu dugaan kami tentang jalan untuk memuluskan kecurangan itu adalah lewat penentuan pandemi. Dan ini kemarin ada, kita melihat ya, tanggal 13 Desember kemarin ya, ada surat edaran Dirjen P2P. Ya, ini ada ya surat edaran Dirjen P2P nomor HK0202C ini bla 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 tentang kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid. Nah, ini ya kami curiga ini kok tiba-tiba melonjak. Dan itu kan kami punya data-datanya bahwasannya alat tesnya ya beberapa kali udah gua upload juga ya kan, itu tidak kompatibel lah menurut kami, bukan golden standard. PCR itu menjadi alat yang golden standard penentuan seseorang itu terkena virus yang disebut COVID-19 itu ya. Dan ini gua posting juga di Instagram dan Twitter gue ya. Gua posting begini: kesempatan mereka untuk menang sepertinya hanya dengan curang. Tugas kita semua mencegah kecurangan demi pemilu jujur dan demi perubahan. Ya, kita mau pemilu jujur dan supaya pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin yang benar-benar untuk rakyat Indonesia. Pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kemauan rakyat Indonesia. Ya, jangan ada permainan-permainan begitu. Ya. Kebayang nggak kalau tiba-tiba pemerintah menentukan pandemi, diamkan atau lawan? Nah, ini ada di Instagram, ada di Twitter gue yang baru. Nah, jadi sebelum kita ke Instagram dan Twitter, kita cek dulu ini isinya apa ini. Ini isinya apa? Baru kita lihat komentar netizen. Kalau gue sih curang ya perang lah. Ya jangan ada kecurangan. Kita mau pemilu jujur. Kita harus punya militansi demi rakyat Indonesia, ini demi bela bangsa. Ya, kita kepingin pemilu damai, pemilu yang adil, tapi jangan curang. Kalau curang ya nggak bisa damai lah. Dari mana kecurangan dibiarkan? Sepakat nggak? Kita baca dulu yang ini. Let's go ke surat edarannya guys. Let's go. Oke guys, ini dari surat edarannya ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ya,
Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia, Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia, 6 Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia. Ini surat edarannya nomor sekian ini tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Nah, kan? Ya. Berdasarkan data WHO per 22 November 2023, beberapa negara diantaranya Rusia, Italia, Singapura, Australia, dan Polandia melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Selain itu, pemerintah Singapura melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 lebih dari 2 kali lipat yang didominasi oleh subvarian EG5. Subvarian EG5 merupakan turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori varian of interest. Secara global, subvarian ini telah meliputi regional Amerika, Eropa, dan Pasifik Barat. Karakteristik dari subvarian ini dapat menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan. Loh, kalau tidak ada, ngapain digembar-gemborkan? Nggak ada tingkat keparahan, berarti ya biasa aja. Lihat ya, mereka memainkan narasi seolah-olah wow, COVID naik. Nggak ada tingkat keparahan. Bahkan di Singapura kami melihat ada beberapa rekan kami di sana, nggak ada lockdown, nggak ada apa. Di Indonesia mau digede-gedein karena pemilu. Nah, situasi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak minggu ke-41, 8 sampai 14 Oktober 2023. Peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan rawat inap dan kematian. Nggak diikuti. Jadi nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu apa. Situasi tersebut selaras dengan karakteristik subvarian EG5 yang saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Namun demikian, adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu melakukan peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. B aja. Nggak bahaya, nggak ada tingkat keparahan yang meningkat. Ini alasannya Natal dan Tahun Baru. Padahal gue takutnya, ya itu yang seperti gue bilang tadi. Kecurangan ini menjadi salah satu alat untuk kemenangan. Dan kalau umpamanya ini dipandemikan, waduh, lu kebayang nggak tuh TPS gimana kabarnya? Debat gimana kabarnya? Udahlah, banyak kemungkinan kalau kecurangan itu terjadi, maka kalau pandemi terjadi maka akan memuluskan langkah-langkah kecurangan. Itu dugaan gue. Menurut kalian? Kita lanjut baca. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, kantor kesehatan pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Ini mengingat ini. Udahlah. Ya, dan ini ditantangani ya. Nah, ini. Dr. Maxiren Rondo Nu, DHSM, Mars, 11 Desember 2023. Ya kan? Jadi ini banyak guys, nanti gua kasih linknya ya, akan gua kasih linknya di deskripsi. Jadi ini buat gue, ini salah satu permainan. Udah nyata-nyata nggak ada tingkat keparahan kok. Udah B aja, ini pancaroba gitu. Ini musim pancaroba, wajar aja kalau flu, wajar aja kalau sakit kepala, bukan penyakit yang serem gitu. Dan itu buat gue ini bisa menjadi potensi kecurangan. Dan buat rakyat Indonesia yang menginginkan pemilu jujur harus aware bab ini. Kita nggak boleh diam. Kalau gue ya turun ke jalan. Kalau sampai ditetapkan pandemi, kita akan turun ke jalan. Nggak ada pandemi kemarin aja kita turun ke jalan. Dan ini apalagi data-data kami lengkap tentang pandemi. Ya. Dan ini yang tadi kita udah bilang, kita lihat apa respon masyarakat. Kita lihat di Instagram dulu guys. Kita lihat di Instagram. Oke, kita udah di Instagram nih ya. Nih, kesempatan mereka untuk menang sepertinya hanya dengan curang. Tugas kita semua mencegah kecurangan demi pemilu, jujur dan demi perubahan. Kebayang nggak kalau tiba-tiba pemerintah menentukan pandemi? Diamkan atau lawan? Itu pertanyaan. Rupanya alhamdulillah. Masyarakat Indonesia, alhamdulillah. Kita lihat ini ya. Kemarin lockdown aja udah buat banyak bisnis bangkrut, perusahaan bangkrut. Ini kalau sampai lockdown lagi, bubar kali ini negara. Tuh. Alhamdulillah di tempat saya lebih dari setengah kota udah bodo amat. Terus banyak yang nanyain gunanya vaksin apa kalau ada COVID lagi. Semoga ke depan orang-orang di kota saya berani melawan secara kompak. Amin.
Ya kita harus kompak. Mereka udah lapar lagi, duit Kopet kemarin udah habis, makanya ngobek lagi. Masyarakat Indonesia nggak bodoh, Pak. Udah nggak bisa ditakut-takutin lagi. Maju bersama rakyat untuk melawan oligarki. Nah, gas. Kita siap. Iya, mau di Covid-Covidin lagi. Kita lagi yang kena. Aduh. Tolak agenda pandemi yang nggak masuk akal itu. Tolak lah, kita tolak sama-sama. Mau dibubarkan, kagak nyambung. Ya tapi ya tetap bubarkan. Tapi gak nyambung. Sandiwara menjelang pemilu. Nah, rakyat Indonesia bersatu, lawan. Iya rakyat udah pinter sayang, rakyat udah pinter. Pemerintah zalim, dajjal, bener be. Rakyat dibikin miskin dan gak berdaya supaya bisa diatur-atur dengan aturan sampah. Aku pilih tetap lawan. Iyalah, banyak yang mau lawan ini insya Allah. Lawanlah. Satu kata, lawan. Nah, kita lawan. Semoga Kemenkes kroni-kroninya diberi hidayah. Dan kalau tidak mau menerimanya, semoga Allah menghancurkan mereka semua. Amin. Lawan. Aneh kali be, di negara lain nggak ada Covid, masa di sini Covid. Nah, yang di negara lain ada aja, kita masih berani ngelawan, apalagi di negara lain santuy-santuy aja. Tingkat keparahannya nggak ada peningkatan, jadi nggak usah ditakut-takutin lah rakyat. Lagi enak-enak usaha, segala ada kabar kayak gini, aduh. Lawan be. Aduh, ada lagi, ampun deh. Lawan, ya kudu dilawan be, lawan aja be, lawan, iyalah, jangan lagi, lawan, kali ini jangan kasih ampun, bersiaplah kawan semua, this is the last result, ikut Tuhan atau ikut dunia. Nah, itu yang di Instagram guys ya, let's go to Twitter guys, Oke guys, kita udah di Twitter sama narasinya ya, kesempatan mereka untuk menang sepertinya hanya dengan curang, tugas kita semua mencegah kecurangan demi pemilu jujur, dan demi perubahan. Kebayang nggak kalau tiba-tiba pemerintah menentukan pandemi, diamkan atau lawan? Nih. Kuncinya KPU, sekalipun rakyat Indonesia pilih nomor 1, kalau KPU pilih gemoy dan asam sulfat, mereka pasti menang. Ada 3 persembahan calon pemimpin kepada Tuhan, terserah dia siapa yang akan dia pilih jadi pemimpin. Ya, sepakat. Kalau pandemi ditentukan pemerintah, emangnya kita bisa awasi KPU? Diawasi sekalipun KPU pilih nomor 2 pasti menang, apalagi nggak diawasi, kan gitu. Maka dari itu rakyat, penguasa tertinggi, harus melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Tanpa perlawanan pasti tidak akan ada perubahan, itu janji Allah. Tanpa usaha semua sia-sia. Memperjuangkan Islam pun perlu usaha, jihad. Nah, iya perlu usaha lah, jangan diem. Jadi fix dukung Anies be, kalau saya tetap pada pendirian golput. Gue jawab, kalau golput bisa melawan pandemi dan aturan kesehatan yang sesat buat rakyat, gue pasti akan golput. Pertanyaannya, kalau golput kita bisa apa? Cuma bisa diam atau ngomong doang golput. Kalau golput, coblos semuanya kalau nggak yakin dengan paslon-paslon yang ada. Nah kan, saking kepengennya kezaliman ini dilanggengkan, maka isu pandemi pun mau dimainkan. Waspada. Sepakat. Kalau itu terjadi kudeta tanpa tawar-menawar lagi, masa iya mau kena dibohongin terus? Iya. Masa iya kita mau lagi? Cukup sudah 10 tahun mayoritas jadi sapi peras dan dizalimi. Untuk melawan perbuatan curang di Pilpres 2024, mati pun jadi demi perubahan Indonesia. Lawan. Iyalah, mati tanam. Masalahnya itu. Kalau dimainkan lagi pandemi, ya lawan. Begitulah kalau pemimpin yang nggak punya gagasan dan ide. Curang sekalipun yang penting menang dan berkuasa. Lawan. Belum puas gelontoran duit, mari kita lawan sayang. Lawan be, lawan Covid, hoax, ajar. Ya be, kami sebagai rakyat ada kecurigaan ke situ setelah Pilpres. Saat penghitungan suara dibuatlah pengumuman Covid meningkat lagi. Sehingga diadakanlah PPKM berjilid-jilid supaya mereka leluasa untuk utak-atik hasil Pilpres yang intinya nanti memenangkan kelompok mereka demi memenuhi ambisinya. Itu sayang, itu. Ini kok
Virus biasa saja tapi hoaxnya luar biasa. Tukang demo tolak virus dan penyebaran nyamuk, kalian juga yang meminta Menteri Terawan mundur dari jabatan Kemenkes RI setelah beliau mundur dari Kemenkes RI, kalian demo tolak vaksin dan virus. Nah, tuh. Itu sudah dijadikan opsi dari mereka. Kemungkinan itu salah satu jalan membuat pemilu tidak jadi atau diundur. Apapun harus dilawan karena nggak ada urgensinya. Apalagi perpanjangan jabatan. Itu sayang. Lawan. Dari antusias rakyat di setiap daerah yang dikunjungi Pak Anies dapat dipastikan pasangan Amin akan menang di putaran 1. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pasangan Amin. Kalau potensi kecurangannya dibiarkan, ya kalah sayang. Dengan curang. Lawan rezim sekarang, kalau main curang binasakan rezim biadab. Itu berat beb. Gua babe. 1. Suara di TPS bukan penentu kemenangan dan mudah untuk mengawasi. 2. Bisa ndak awasi staf yang bagian input data di KPU. Kalau bisa sudah pasti 99% suara di TPS aman. 3. Mereka staf yang bagian input suara dari TPS ndak bakal berani input data yang sudah mereka ubah rencanakan. Nah makanya apalagi kalau pandemi, siapa yang mau mengawasi? Kalau pandemi, udah ya guys, itu aja komentar-komentarnya di Instagram dan Twitter. Intinya, ya kalau pandemi ini dimainkan lagi, isu pandemi diadakan lagi, maka ya potensi kecurangan itu makin besar. Nggak ada pandemi aja kecurangan itu, potensi kecurangan itu kelihatan, apalagi kalau dimainkan dengan pandemi. Pertanyaannya sama guys, kita mau diam atau lawan? Kalau gue, bukan masalah apa-apa ya, gue pengen Indonesia itu pemilunya jujur gitu. Ya kalau dipandemin lagi ya gue lawan. Mau sendirian, paling resiko paling besar mati, paling rendah di penjara. Kalaupun begitu, kalau Allah mau kasih kemenangan ya menang. Tugas gue berjuang, bukan menentukan hasil. Sekarang tergantung kalian semuanya. Gue Babe Aldo, YouTuber Rehat Biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang, peranglah. Masa curang didiemin aja? Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gue dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya kata. Basreng punya rasa, kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gue bilang nggak enak nih. Kalau enak, gue terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, ada Bepomnya juga nih. No, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya, tahu nggak lu? Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah.